Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke praktikum sesi 2 ya. Di sini karena kita sebelumnya adalah OSK berarti sesi keduanya itu adalah SIAK ya atau Sistem Informasi Akuntansi Komputer. Oke, langsung saja ke materinya. Baik, kita akan masuk ke pertemuan 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang tools pada MyOB. Yang pertama itu toolsnya adalah akun. Jadi akun itu digunakan untuk membuat daftar perkiraan dan melakukan jurnal umum. Lalu kedua ada banking, digunakan untuk mencatat perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank selain segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Selanjutnya, yang ketiga ada sales untuk mencatat penjualan barang termasuk penerimaan piutang dan segala yang berhubungan dengan penjualan tersebut. Yang keempat ada time billing, digunakan untuk mencatat dan mengatur waktu yang diset secara otomatis untuk pembayaran baik untuk klien maupun aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan waktu. Selanjutnya, yang kelima ada purchase, digunakan untuk mencatat pembelian barang, termasuk membayar hutang dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan pembelian barang tersebut. Selanjutnya, yang enam ada payroll, untuk mencatat tentang gaji, upah, pajak, dan lain sebagainya, yang berhubungan dengan pegawai atau karyawan. Ketujuh, ada inventory, digunakan untuk mencatat persediaan barang dagang, khususnya perusahaan dagang. Yang ke-8 ada cart file, untuk mencatat dan mengatur secara permanen data-data pelanggan, pemasok, pegawai, dan hubungannya dengan pihak lain. Oke, untuk akun, di sini modul akun adalah suatu fasilitas yang disediakan dari MyOB untuk membuat, mengganti nama akun, dan mengubah nama akun yang sudah disediakan pada program MyOB. Nah, akun list itu tadi yang udah saya jelasin juga digunakan untuk mengganti nama akun dan nomor akun yang ada di tabel al akun. Lalu di sini ada record journal entry, digunakan untuk memasukkan tanggal transaksi, memberikan gambaran singkat di bidang memo. Lalu yang ketiga ada transaction journal, dapat melihat informasi di atas seluruh transaksi sesuai dengan tanggal yang telah ditentukan. Untuk akun list ada aset, kas atau modal. Nah, aktiva atau harta atau modal perusahaan seperti uang yang dikas, uang di bank, komputer, tanah, dan lain-lain. Kalau untuk liability atau uang kewajiban, dia seperti perusahaan kepada pihak lain seperti peminjaman, utang biaya, utang dagang, utang pajak, dan lain-lain. Lalu ada equity, modal pemilik, ekuitas atau modal pemilik seperti modal atau saham, laba ditahan, dan laba periode berjalan, income atau pendapatan, cost of sales, harga pokok penjualan, lalu expense, beban, other income, pendapatan lain, dan other expense, beban lain. Selanjutnya saya akan ngejelasin di program MyOB. Oke, kita masuk ke aplikasi akun Rek Plus. Di sini saya kan kemarin di pertemuan pertama itu udah ngebuat sebuah company ya. Nah, itu kalian boleh langsung create lagi atau pakai yang kemarin, yang minggu pertama. Jadi kalian tinggal pilih open, lalu tinggal pilih nama kompaninya. Di sini saya pakai nama saya open. Nah, di sini kalau kalian mau set password bisa kalian tambahin, tapi di sini saya langsung oke aja karena saya nggak mau dipasswordin. Lalu pilih yang ketiga, karena di sini saya buat belajar ya untuk praktis. Langsung continue, pilih terus ini oke aja. Nah, ada tampilan kayak gini, kalian pilih yang no. Nah, kita udah masuk ke akunnya nih. Nah, di sini saya akan jelasin bagaimana kayak pertama dulu ya untuk menghapus akun list nih. Ini kan ada beberapa akun list yang tidak bisa dihapus nih kayak gini misalnya. Kita double klik, kita delete. Oh kan, kayak gini masih ada yang bisa dihapus, belum bisa dihapus maksudnya. Nah, di sini saya akan kasih tahu cara untuk menghapusnya. Oke, untuk menghapusnya kalian tinggal pilih menu list, lalu pilih yang tax code. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa hapus akun list semuanya, tetapi di sini sisain yang untuk GST dan NT karena ini digunakan untuk nanti kita buat sistem pajak. Jadi caranya sisanya kalian hapus saja, tinggal delete tax code, delete kayak gini. GST-nya ingat jangan sampai ke delete.
Oke, delete. Kan soalnya GST sama NT itu nggak bisa di delete di sini. Makanya kita nggak usah hapus GST sama yang NT kodenya. Ini kalian hapus aja. Kalian hapus. Nah, kalau udah kayak gini, kalian double klik yang GST. Oke, kalian di sini ganti tax code-nya menjadi PPN, description-nya jadi pajak pembayaran, lalu tax type-nya biarin aja gini, rate-nya 10%, terus kalian oke. Di situ kalian close. Nah, jadi kalian udah ngebuat sebuah sistem pajak pada company yang Anda buat. Oke, jika pajak pembayaran udah selesai, kita close, kita masuk ke card file. Nah, lalu di sini pilih yang card list. Oke, kita sudah masuk ke menu card list ya. Di sini kalian langsung pilih yang new aja. Nah, di sini card type-nya itu customer dengan destination-nya itu company. Lalu name-nya itu misalnya kalian tulis CV pembayaran. Kayak gini. Kalian enter aja. Jika kalian sudah enter, card ID-nya dikosongin aja. Lalu di sini kalian pilih addressnya, kalian bebas aja. Misal di sini saya tulis Villa Indah Permai. Nah, kan kayak gini. City-nya itu misalnya Bekasi. State-nya bebas apa aja, IDN misalnya Indonesia. Pasportnya ini misalnya pastinya Indonesia. Ya kayak gini. Terus kalian bisa memasuki nomor telepon. Misalnya apa aja 08. Misalnya, ini buat contoh aja. Lalu kalian pilih OK. Nah, di sini sudah terbuat nih card atau kartu dengan nama CV pembayaran. Nah, jika udah buat, kalian double klik dulu, kalian lihat dulu untuk selling details. Dimana tax code-nya ini udah jadi PPN ya, atau pajak pembayaran. Soalnya kan sebelumnya kita kan GST ya. Nah, itu kita ganti menjadi PPN. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa lihat untuk untuk pajaknya itu dari 1 ST dari tanggal pertama sampai tanggal ke-30 gitu ya kan. Misalnya di sini kita mau naruh berapa diskonnya atau berapa persen, kita misalnya isi 5% di sini. Kayak gini ya. Kalian tulis di sini 5, terus kalian oke. Nah, di sini untuk CV pembayaran current balance-nya kan masih 0. Nah, cara untuk nambahinnya atau cara untuk input berapa CV pembayarannya, kalian tinggal pilih yang ini. Bentar. Kalian pilih yang ini, setup balance, lalu kalian pilih yang customer balance. Nah, kalian double klik. Kayak gini double klik. Lalu kalian pilih yang add sale. Oke aja. Nah, di sini kita dia kayak nyaranin apakah customer name-nya itu si pembayaran. Kalian pilih aja oke, use. Nah, di sini term kita punya dapat diskon 5% kan. Tadi yang sebelumnya kan kita ganti jadi 5% ya untuk PPN-nya. Nah, kayak gini. Ini kosongin aja memonya, ini kayak pesan apa yang kita pengen buat. Nah, terus di sini kalian total includingnya berapa? Misalnya saya mau masukin 5 juta. 1, 2, 3. Begini. Tax-code-nya PPN ya kan. Kita lihat di sini, kita use dulu tax code-nya. Nah, jadi kita bisa dapat diskon sebesar 5%. Jadi 5% dari 5 juta itu adalah 454.000. Begitu, kalian record. Kalian oke. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi customer balance-nya udah ada jadi 5 juta. Nah, fungsi card itu sebenarnya digunakan untuk kayak kita mengirim sebuah pesan gitu kepada misalnya pada company lain atau kepada customer kita sendiri. Nah, jadi caranya untuk membuat sebuah create personal letters, kalian klik aja di sini, lalu kalian pilih checklist yang ini. Jadi nanti tuh kayak dia bakal masuk ke Microsoft Word. Jadi kayak bikin sebuah
misalnya pesan terima kasih atau apa ke customer gitu, bisa menggunakan review card before exporting, atau di sini ya create personal letters. Lalu kalian pilih yang checklist di sini, kalian mail merge. Nah, di sini kalian misalnya kartu untuk customer tuh pengen apa? Ada banyak di sini, ada fax cover, resolve dot dan lain-lain. Di sini saya pilih yang misalnya yang thank you. Kalian use kayak begini. Nah, saya udah coba tetapi kayak gini ya, ada kayak error gini, kayak saya nggak tahu punya kalian error atau enggak. Jadi cara cara ngatasinnya untuk activity-nya nanti ini biarin aja kalian oke aja. Yang penting card listnya tadi kalian udah bisa ya. Udah saya kasih tahu caranya. Nah, untuk yang error kayak saya tadi, kalian tuh bisa langsung membuatnya secara manual ya. Ini saya saranin untuk kalau misalnya yang error, kalau misalnya enggak, kalian tinggal ikutin aja caranya. Kayak gini, misalnya kalian buka local disk C, terus kalian pilih yang plus 19, kalian double klik, lalu pilih yang letters, selanjutnya pilih yang thank you. Kalian buka. Nah, di sini disuruh kalau misalnya nggak error kayak yang apa di MyOB tadi, jadi langsung buka Word kayak gini. Nah, tapi karena saya error atau apa itu saya nggak tahu salah install atau apa, jadi saya harus pakai manual. Caranya di sini misalnya enter your name, kalian ketik aja nama kalian kayak gini, terus kalian oke. Titelnya apa? Misalnya di sini contohnya saya buat contoh aja manager misalnya kayak gini. Nah, dia langsung muncul sebuah kayak kayak card terima kasih. Nah, di sini karena manual di sini saya hapus saja. Terus kalian ganti di sini company-nya jadi nama company kalian. Kalau saya kan namanya kan Sandi Company. Nah, nama perusahaan kalian ya kan. Nah, di sini kalian hapus saja. Jadi itu dia udah kayak sesuaiin sama tanggal hari ini ya. Di sini tanggal 4 bulan 1 yang saya buatnya. Misalnya di sini apa kalian tambahin di sini CV pembayaran. CV pembayaran kayak gini. Dirnya kan tadi kan kita untuk all ya atau untuk semua customer. Jadi kalian tinggal ketik aja di sini. Dear all. Kayak gini. Nah, kalau udah kayak gini, kalian udah tinggal save aja. Tinggal save terus kalian screenshot aja di bagian Word-nya. Jadi itu di sini materinya tuh kita membuat sebuah pajak PPN yang pertama tadi sama kita buat ucapan terima kasih card file yang thank you. Soalnya digunakan untuk kayak misalnya terima kasih kayak customer udah percaya sama perusahaan kita misalnya gitu. Nah, ini buatnya secara otomatis kalau di MyOB. Jadi dia ada caranya dengan pilih yang create personalized letters. Karena saya error jadi saya pakai yang manual. Nah, kalau kalian error juga, saya saranin pakai yang manual aja. Terus kalian screenshot di bagian sini, di Word-nya gitu. Sekian dari saya, jika kurang ada yang mengerti, bisa langsung aja tanya nanti di sesi Google Meet. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.